Jadi Yesus datang sekali lagi tidak berurusan dengan biba-biba, saudara ya. Ngapain remeh-temeh banget? Tuhan Yesus mau hewan-hewan gitu kan? Itu di dalam iman Kristen lah, saudara ya. Yesus datang ke dalam dunia untuk memindahkan kita yang tadinya kita mengarah kepada maut, ya, kehidupan, kebinasaan. Yesus datang, kita berbalik waktu kita percaya kepada Dia. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus dan kekuatan Roh Kudus menyertai hidup saudara, roh saudara, sampai Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Amin. Saudaraku, ya, Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput saudara yang percaya kepadanya. Itu tujuan Tuhan datang, tidak ada yang lain. Ya, Tuhan Yesus datang tidak akan berurusan lagi dengan hewan-hewan, saudara. Ya, tetapi Tuhan Yesus datang itu memberikan upah, memisahkan. Kata Alkitab, memisahkan antara orang-orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh, atau yang tidak percaya. Itu kata Alkitab. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan untuk Pak Dokter, keyakinan saya mungkin sudah sampai ke telinga beliau. Ya, saya berharap seperti itu. Ya. Tetapi minimal ketika satu saat saya ketemu dengan Tuhan Yesus, saya telah melakukan tugas saya, itu urusan beliau, ya kan? Saya sudah menyampaikan karena saya digerakkan Tuhan untuk menyatakan kebenaran bagi mereka yang mulai goyang imannya, siapapun itu, saudara. Mau dia public figure, artis-artis, siapapun itu, ini adalah iman Kristen, menyampaikan kebenaran, menyampaikan, memberitakan, mewartakan, tapi bukan memaksakan. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja, ya. Nah, saudaraku, di dalam Galatia pasal yang ke-1 ayat 6 dan seterusnya, judulnya hanya ada satu Injil. Saya baca dari ILT, Indonesia Literal Translation. Ya, terjemahan lebih dekat dengan aslinya. Ya, ada yang bilang, Injil sudah dipalsuikan. Ya. Lalu kalau lu bilang sudah dipalsuikan, mana aslinya? Ya kan? Jadi Alkitab itu saudara diterjemahkan. Kenapa diterjemahkan? Supaya semua orang di muka bumi ini bisa tahu apa isi daripada Alkitab. Jadi bukan rahasia-rahasia, sembunyi-sembunyian gitu. Ya. Nah, Galatia pasal 1 ayat 6. Hanya ada satu Injil. Aku heran bahwa demikian cepat kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah Kristus kepada Injil yang berbeda, yaitu sebenarnya tidak ada yang lain selain adanya beberapa orang yang menggelisahkan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Namun sekiranya kami atau malaikat dari surga menginjilkan kepadamu di samping apa yang telah kami injilkan kepadamu, biarlah dia TUK. Wow, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, dan sekarang aku katakan lagi, jika seorang menginjilkan kepadamu selain apa yang telah kamu terima, biarlah dia terku. Ngeri, saudara. Ini kata Rasul Paulus. Ada banyak orang yang mencelah Rasul Paulus, ya. Tetapi saudara, kita harus lihat kepada buahnya. Rasul Paulus itu dulu memang penganiaya, tetapi karena dia sudah bertobat, akhirnya dia berbalik dan dia berkata bahwa yang aku beritakan adalah Kristus, bukan untuk dirinya. Saudara lihat. Sebab sekarang apakah aku sedang meyakinkan manusia atau Elohim? Atau apakah aku berusaha menyenangkan manusia? Karena jika aku masih terus menyenangkan manusia, aku bukanlah seorang hamba Kristus. Dia berkata, kalau aku menyenangkan manusia, saya bukan hamba Kristus. Inilah yang terjadi dengan Paulus. Memang Paulus dulu adalah seorang pembunuh, saudara, ya. Tidak usah diteruskan, pembunuh. Saudara teruskan sendiri. Tetapi lihat buahnya, pertobatannya. Yang Yesus sampaikan adalah lihat. Ya, saya sering bilang bahwa Yesus datang mengkonfirmasi kita. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Membangkitkan orang yang tidak bernafas lagi. Lalu Dia naik ke surga. Saudara, perhatikan. Rasul Paulus berkata, orang yang menyesatkan, terku. Kalau saudara tidak menerima penderitaan Rasul Paulus, bagaimana dengan Petrus dan Yohanes yang juga terus memberitakan?
siapa Yesus Kristus. Dia menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami menemukan juru selamat. Ke-12 muridnya selain Yudas, saudaraku. Saudara bisa mencelah Rasul Paulus, tetapi saudara tidak bisa mencelah yang sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid yang lain. Nah, ketika Pak Dokter keluar dari anugerah, saudaraku, ingat bahwa zaman dulu ketika Musa menerima perintah daripada Elohim langsung di Gunung Sinai, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Hukum Taurat itu bermaksud supaya bangsa Israel itu hukum Taurat itu dimaksudkan agar bangsa Israel kembali kepada Tuhan yang benar, mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tetapi karena justru hukum Taurat tidak bisa mereka diselamatkan. Manusia tidak bisa sampai kepada Elohim sendiri. Hanya dengan jalan mengaruniakan anaknya. Dia sendiri turun ke dalam dunia di dalam kitab Yohanes untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan usaha kita lagi, saudara. Bangsa Israel melakukan ini, itu. Jubah menghadap kemana, saudara? Tidak bisa untuk menyelamatkan mereka sampai kepada Elohim. Ingat, sejak Elohim menaruh manusia di dalam Taman Eden, disitulah hubungan Elohim dan manusia terputus. Sehingga dosa itu merambat masuk ke dalam dunia. Tanpa kita berbuat dosa, kita sudah menjadi orang berdosa, saudara. Maka Tuhan membuat sebuah aturan dengan memberikan hukum Taurat kepada Musa supaya manusia itu bisa kembali kepada Elohim. Tetapi juga tidak bisa. Sehingga di dalam nubuatan ratusan tahun sebelum Yesus lahir, maka akan ada penyelamat untuk menyelamatkan umat manusia. Dan keselamatan itu ada di dalam hati. Tidak lagi sunat secara lahiriah seperti yang dilakukan oleh Abraham dan bangsa pilihan. Tetapi sunat hati yang menerima Yesus Kristus, anugerah. Dan hanya dengan percaya kita kepada Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Dia penyelamat. Dia datang menyelamatkan saudara, kita diselamatkan. Tentunya saudara, setelah kita percaya kepada Kristus Yesus, tidak seenaknya hidup. Tidak seperti yang kadang orang ngomong di luar sana, enak ya, sudah ditebus dosanya, lakukan apa saja. Oh tidak, saudara. Itu namanya ketika kita sudah masuk dalam anugerah lalu berbuat dosa, tidak ada. Itu namanya tetap hidup di bawah dosa. Karena itu Yesus Tuhan memanggil saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Mau saudara mau 10 kali berdoa, Tuhan senang ketika saudara ada di dalam anugerah dan berdoa menyembah kepada Tuhan Yesus. Itu jauh lebih hebat. Karena sudah pasti upah saudara menanti saudara. Yesus datang ke dalam dunia untuk memindahkan kita yang tadinya kita mengarah kepada maut, ya, kehidupan, kebinasaan. Yesus datang, kita berbalik waktu kita percaya kepada Dia. Saudara, pikirkan, ya, pikirkan. Bukan masalah cara, bukan dengan usaha kita supaya dosa kita terbayar, bukan. Tetapi kita butuh juru selamat untuk menyelamatkan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Cukup bagi saudara untuk menerima Dia, untuk menyelamatkan saudara. Dan saudara, ketika Yesus datang, Dia menyelamatkan dan membawa saudara masuk ke dalam kerajaannya. Jadi Yesus datang sekali lagi tidak berurusan dengan biba-biba, saudara, ya. Ngapain remeh-temeh banget? Tuhan Yesus mau hewan-hewan gitu kan? Itu di dalam iman Kristen lah, saudara, ya. Tetapi Yesus datang. Kenapa saya ngomong demikian? Karena ada yang mengatakan Yesus datang untuk itu. Bukan, saudara. Karena dia menyebut nama Tuhan Yesus. Isa. Karena itu, saudaraku, Tuhan Yesus datang, saya luruskan, tidak untuk membu biba-biba, ya. Tetapi untuk menyelamatkan saudara, memberikan upah kepada saudara yang percaya kepada Dia. Biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara, ya, menguatkan saudara, sehingga tetap kuat imannya di dalam Tuhan apapun terjadi. Jangan lihat, seolah-olah saya nggak diberkati nih, saya kurang berkat nih, kurang duit nih. Kita hidup bukan untuk itu, tetapi bagaimana kita menerima anugerah keselamatan yang besar yang kita terima dari Tuhan itu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.